Khilafatul Muslimin berpotensi melakukan makar saat kekuatan mereka telah terhimpun. Khilafatul Muslimin ini sebenarnya kalau kita sebut neo-NI. Jadi gerakan NI gaya baru yang mereka katakan ini sudah fajar sidik nongol di permukaan. Kelompok Khilafatul Muslimin dianggap paling soft di antara gerakan-gerakan lain seperti misalnya NII, ada ex-Gavatar, ada Al-Quran Suci, Kesatuan Al-Haq, ada kelompok-kelompok kayak seperti di Garut itu Islam Bai'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Kali ini kita akan mengulas pasca penangkapan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Seperti pemberitaan di berbagai stasiun TV bahwa pasca tertangkapnya Abdul Qadir ini polisi melakukan pembersihan terhadap berbagai atribut Khilafatul Muslimin di berbagai daerah, khususnya di Jawa Tengah, yang kemudian disisir juga beberapa aktivis-aktivis daripada Khilafatul Muslimin yang mungkin saja akan dimintai keterangan seputar bagaimana aktivitas daripada Khilafatul Muslimin selama ini. Yang jelas bahwa beberapa pimpinan daerah itu kemudian sudah tersangka lalu kemudian ditahan. Tentu situasi ini membuat para anggota Khilafatul Muslimin kemudian meradang. Tapi pertanyaan saya adalah, betulkah bahwa Khilafatul Muslimin ini organisasi yang bertentangan atau melawan Pancasila? Nah, ini pertanyaan yang saat ini masih mengelitik di hati saya pribadi dan mungkin bagi publik Indonesia, karena hampir setiap organisasi yang kemudian mengusung sebuah misi besar selalu dibenturkan pada bahwa organisasi itu mengusung sebuah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara Pancasila, ya, sebagaimana ditegaskan oleh Pak Jokowi bahwa itu sudah final, sudah Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Hal yang mendasar tidak butuh lagi untuk didiskusikan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Dalam berbagai kesempatan ternyata Abdul Qadir Hasan Baraja itu menegaskan bahwa Khilafatul Muslimin itu tidak menentang Pancasila. Bahkan dengan tegas ia berani mengatakan bahwa jika ada jamaah Khilafatul Muslimin yang kemudian melawan Pancasila, maka itu berdosa. Dia tegaskan bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, awas siapa yang menentang Pancasila dan berdasar siap masuk neraka. Terus Anda pernah bisa membayangkan itu? Karena Anda bayangkan khilafah, awas berebut negara, kan lain pendapat bahkan Anda. Hingga bisa masuk neraka. Kenapa? Karena Pancasila menurutnya itu adalah sebuah kesepakatan. Tetapi hal yang berbeda di awal-awal, dia sering mengatakan bahwa demokrasi itu tidak ada pedomannya. Demokrasi apa pedomannya? Sementara sistem bernegara kita di Indonesia ini yang berasaskan Pancasila itu menganut prinsip-prinsip demokrasi. Nah, disinilah ada hal yang kontraproduktif dari gagasan Abdul Qadir Hasan Baraja ini. Di satu sisi dia tidak menerima sistem demokrasi, di sisi lain dia mengatakan bahwa kami tidak menentang
Pancasila. Seperti apa? Kita akan melihat situasi terkini daripada aktivitas Polri dalam rangka melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap menyebarnya ataupun langkah-langkah terkait proses hukum bagi pimpinan-pimpinan Khilafatul Muslimin, dan seperti apa tanggapan-tanggapan publik terkait dengan misi Khilafatul Muslimin ini yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mari kita simak. Penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya, dipimpin oleh Ditkrim Polda Metro Jaya, di mana kita pada hari ini tepat pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat di Kota Bandar Lampung telah menangkap pimpinan tertinggi Ormas Khilafatul Muslimin atas nama Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Tidak hanya menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, polisi juga menangkap pentolan lainnya di beberapa daerah. Polisi menangkap AJ, anggota Amir Khilafatul Muslimin wilayah Cirebon Raya, yang membawahi sejumlah wilayah antara lain Cirebon, Brebes, Tegal, Purbalingga, Kebumen, serta Pemalang. AJ bertugas sebagai penggerak konvoi Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes. Polda Jawa Tengah juga menangkap dan menetapkan 3 pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka penyebaran berita bohong dan potensi makar, yaitu GZ selaku pimpinan cabang, sedangkan DS dan AS merupakan pimpinan ranting. Sementara di Jawa Timur, polisi memeriksa 18 anggota Khilafatul Muslimin terkait konvoi dan penyebaran brosur di sejumlah ruas jalan di Surabaya. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pelanggaran yang dilakukan organisasi tersebut. Celakanya, penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja tidak serta-merta menghentikan kiprah Khilafatul Muslimin. Pasalnya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang tegas melarang penyebaran ideologi selain Pancasila. Keberadaan Khilafatul Muslimin disebut sebagai Neo-NII alias Negara Islam Indonesia Gaya Baru. Khilafatul Muslimin berpotensi melakukan makar saat kekuatan mereka telah terhimpun. Khilafatul Muslimin ini sebenarnya kalau kita sebut Neo-NII. Jadi gerakan NI Gaya Baru yang mereka katakan ini sudah fajar sidik nongol di permukaan. Kelompok Khilafatul Muslimin dianggap paling soft di antara gerakan-gerakan lain seperti misalnya NII, ada Ex-Gavatar, ada Al-Quran Suci, Kesatuan Al-Haq, ada kelompok-kelompok kayak seperti di Garut itu Islam Bai'at. Nah ini dianggap paling soft, makanya banyak kelompok-kelompok yang tadinya radikalisasi pemikiran bergabung pada kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk NII yang ada di Sumatera Barat kemarin yang 1157. Ini sebagian sudah didekati sama kelompok Khilafatul Muslimin karena dianggap nggak usah frontal, kita yang penting bagaimana kita merekrut orang sebanyak-banyaknya, nanti ketika kita sudah mampu baru kita akan bimbingkan negara. Jadi alasannya sekarang mereka tidak anti Pancasila, walaupun mereka katakan lah kalau tidak anti Pancasila kenapa tidak mau taat. Nah itu kan buatan manusia, kita mau ganti sistem. Ini sebenarnya sudah ada delik menuju ke makar sebenarnya, cuma memang lemahnya negara kita dari sisi hukum memang agak susah untuk menuju ke makar. Jika sekedar ingin menambah wawasan, boleh-boleh saja mempelajari khilafah asal secara menyeluruh alias kafah agar tidak salah kaprah. Karena sejatinya ajaran Islam adalah wasatiyah dan rahmatan lil alamin yang bukan hanya milik kaum mukminin, apalagi semata milik kelompok Khilafatul Muslimin.